warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Sari Okta Rahmalina dalam acara Smesa Tutor Dong. Hari ini kita kedatangan tamu baru lagi. Yang pertama adalah Ibu Tresyana Diraswati SPD. Kita panggil saja Ibu Resi. Dan ini ada siswa kita juga, Zahra Takiyah dari kelas 11 AKL 2. Panggil aja Zahra. Oke, jadi pada hari ini yang kita bahas itu adalah salah satu materi kelas 10, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita kenalan dulu ke apa itu yang namanya persamaan sama pertidaksamaan. Tapi sebelum kita masuk di sini, yang akan kita bahas itu ada 4 ya. Yang pertama tentunya yaitu tentang konsep nilai mutlak. Yang kedua tentang persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Yang terakhir, yang paling spesial dari matematika yaitu pastinya latihan soal. Kita langsung bahas secara matematikanya aja ya Bu ya. Jadi kalau persamaan itu di matematikanya itu merupakan pernyataan matematika yang menyatakan dua hal yang sama. Nah ini tuh dihubungkan dengan simbol sama dengan. Jadi kalau persamaan itu simbolnya sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan itu kalimat pernyataan yang menunjukkan perbandingan. Nah, dihubungkannya oleh beberapa simbol ketidaksamaan. Jadi ada 4. Yang pertama itu kurang dari, kemudian lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, yang terakhir lebih dari atau sama dengan. Sehingga atau bisa kita maknai kalau pertidaksamaan itu pernyataan yang memuat simbol ketidaksamaan. Kita lanjutkan, masuk ke nilai mutlak. Jadi seperti di matematika kan banyak simbolnya ya. Jadi di sini kita mulai dari notasi atau simbol dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu dinotasikan dengan 2 kurung, tapi kurungnya lurus. Jadi yang ini aja. Ya, kurung yang lurus dengan bilangan atau variabel di dalamnya. Di sini saya kasih contoh, misalkan seperti yang ini itu adalah nilai mutlak X. Kemudian yang ini nilai mutlak 4. Yang terakhir yang ini nilai mutlak X-2. Jadi untuk membacanya kita baca nilai mutlak baru kita baca yang di dalamnya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Jadi tadi kan matematika itu beban hidup. Jadi biar kita lebih gampang nangkepnya, kita hubungkan atau kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nilai mutlak itu kalau di matematika diartikan sebagai jarak. Kalau jarak itu tidak pernah bernilai negatif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jarak itu selalu bernilai positif. Jadi gitu aja ngingetnya, nilai mutlak adalah jarak. Oke. Nah, sekarang kita ke pengertian nilai mutlak di matematikanya. Kalau tadi sudah di kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau nilai mutlak itu adalah nilai suatu bilangan real yang dihitung dari jarak bilangan itu dengan 0. Jadi misalkan di sini saya punya, itu kan bacanya nilai mutlak X. Artinya adalah jarak dari bilangan X ke 0. Jadi kita hitung dari garis bilangan, kan ada satu satuan. Kita hitung berapa jaraknya ke bilangan 0. Saya kasih contoh, misalkan nilai mutlak 3, artinya adalah jarak bilangan 3 ke 0. Kita hitung, jaraknya ada berapa satuan? 2, 3, ada 3. Berarti nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Nah, sekarang kalau yang nilai mutlak min 3, sama artinya adalah jarak bilangan min 3 ke 0. Berarti kita hitung jaraknya. 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah nilai mutlak min 3 itu sama dengan 3. Jadi meskipun di dalamnya positif ataupun negatif, nilainya tetap positif. Karena tadi di awal jarak itu selalu bernilai positif. Iya, gitu. paham ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke definisi. Ya, tapi belum lagi kita masuk Oke. ke susah. Iya, kita masuk ke definisi nilai mutlak. Jadi dari contoh yang sudah tadi saya sebutkan, kita bisa mendefinisikannya, yaitu kalau nilai mutlak X itu ada 2 kemungkinan. Kalau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, jawabannya adalah sama dengan X saja. Tapi kalau misal X-nya kurang dari 0, jawabannya adalah min X. Gitu. Contoh soalnya gini. Nah, ini nilai mutlak 7. 7 itu kira-kira ikut yang atas lebih dari atau sama dengan 0 atau ikut yang kurang dari 0 yang bawah?
Ikut yang atas ya, karena 7 itu lebih dari 0. Pasti. Jadi langsung kita sama dengan kan 7-nya ini masuk. Nah kalau tapi yang negatif itu kan min 7 itu kurang dari 0. Berarti ikut yang sama dengan min. Jadi min kita masukkan nilainya min 7. Jadi min diminkan itu hasilnya benar positif. Jadi ketemu jawabannya 7. Selalu positif. Iya, selalu positif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebenarnya itu ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak, yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Tapi yang akan kita bahas salah satu aja ya, karena sebenarnya jawabannya dari pakai yang ini atau pakai yang ini itu sama. Sama ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan persamaan tadi kan kita pakai cara yang sifat nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Nah, di sini saya jelaskan dulu kenapa kok bisa disimpulkan kalau misal sifat nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi di sini saya kasih contoh soal. Tadi kalau misal nilai dari nilai mutlak 3 itu kan sama dengan 3. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan kalau akar 3 kuadrat. Oke, akar 3 kuadrat itu sama dengan 9, berarti akar 9 nilainya 3, berarti sama. Tapi kalau misal cuma 1 kita tidak bisa menyimpulkan. Jadi saya kasih contoh soal lagi, yaitu yang min 3. Kebetulan nilainya juga sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang nilai mutlak X ini itu sama dengan akar X kuadrat. Jadi bisa kita Ya. Wow, ini udah mulai rumit nih kayaknya. Udah mulai ke soal. Nah, sekarang ke soal. Soalnya. Oke. Ini siapa nih yang bahas nih? Saya. Zara ya? Oke, Zara gimana nih? Ya, sekarang kita akan menjelaskan untuk soal persamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan sifat nilai mutlak X akar sama dengan akar X kuadrat. Oke. Nah, ini soalnya ada tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 2. Nah, itu dapat ada caranya akar X tambah 7 kuadrat sama dengan 2. Setelah itu dikuadratkan, 2 ruas dikuadratkan menjadi X tambah 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Setelah itu sama dengan X kuadrat tambah 14, X tambah 49 sama dengan 4. Sama dengan X kuadrat tambah 14, X tambah 49 dikurangi 4 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat tambah 14, X tambah 45 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X, kita bisa mencari bilangan yang kalau dikalikan menjadi 45 dan kalau ditambah sama dengan 14. Yaitu ketemu udah X tambah 9 dan X tambah 5 sama dengan 0 dan hasilnya adalah X sama dengan min 9 atau X sama dengan min 5. Oke, jadi hasilnya min 9 atau X sama dengan? Iya, ada 2. Min 5 ya? Iya. Ada 2. Ada 2. Itu memang selalu 2 atau hanya ada satu jawaban atau semua jawaban dari soal-soal seperti ini itu 2 gitu? Karena seperti yang tadi dicontohkan, kayak misal yang nilai mutlak yang hasilnya sama dengan 3 ada 2 kan? Di sini ada 3, di sini ada min 3. Oke, jadi memang ada 2. Oke, paham ya. Next deh. Nah, selanjutnya tadi sudah bahas tentang persamaan. Sekarang kita bahas yang pertidaksamaan. Ada persamaan, ada yang pertidaksamaan ya. Caranya sama seperti tadi, ada 2 pilihan, tapi kita yang bahas yang pakai sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contoh soal, saya beritahu langkah-langkah penyelesaiannya untuk yang persamaan nilai mutlak terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya langkahnya hampir sama seperti yang persamaan, cuma ada langkah tambahan. Ya, jadi karena tadi kalau bedanya kan tandanya. Ya, langkah tambahannya yang dari nomor 2. Jadi menentukan pembuat 0 sama meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan untuk kita mengetahui tanda jawaban akhirnya seperti apa. Oke, yang terakhir menentukan interval penyelesaiannya. Sekarang kita akan menjelaskan
soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan sifat nilai mutlak X dan sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, terus di situ ada soalnya, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X tambah 5 lebih dari 3 sama dengan akar dari X plus 5 kuadrat kurang dari 3. Dua ruas dikuadratkan menjadi X tambah 5 kuadrat kurang dari 3 kuadrat. Setelah sama dengan X kuadrat ditambah 10X tambah 25 kurang dari 9 sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 25 min 9 kurang dari 0. Sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 16 kurang dari 0. Setelah itu kita ubah pembuat nolnya menjadi X kuadrat tambah 10X tambah 16 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari nilai X dengan mencari nilai yang kalau dikali sama dengan 16 dan kalau ditambah sama dengan 10, yaitu X tambah 8 dan X tambah 2 sama dengan 0. Sama dengan X sama dengan min 8 atau X sama dengan min 2. Oke, jawabannya sama. Iya, Ada ada juga ya. Tapi yang jawaban yang peryasamaan ini masih belum selesai, Bu. Gitu, Iya, jadi di sini kan masih sama dengan. Padahal soalnya itu peryasamaan. Jadi kalau soalnya peryasamaan, jawabannya harus pertidaksamaan. Kita cari soulmate-nya. Tapi biasanya anak-anak itu kelupaan. Sampai di sini itu biasanya merasa kalau itu sudah jawaban akhir. Nah, ini kan sudah sama dengan 0. Kita tinggal cari tandanya. Nah, untuk mencari tandanya kita pakai garis bilangan. Jadi min 8 sama min 2 kita tuliskan di garis bilangan. Seperti ini posisinya. Kemudian selanjutnya kita uji titik. Uji titik itu untuk menentukan mana daerah positif, mana daerah negatif. Jadi misalkan di sebelah kanannya min 2 itu kan ada beberapa bilangan. Saya pilih salah satu, misalkan bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu nanti untuk mewakili sebagai uji yang daerah sebelah sini, kanannya min 2. Saya masukkan ke persamaan ini, X kuadrat plus 10X plus 16, menggantikan X-nya. Jadi 0 saya masukkan, nanti nilainya positif atau negatif. Jadi 0 kuadrat kan 0, tambah 10 kali 0, 0 ditambah 16, berarti sama dengan 16. Berarti kan bilangannya positif. Sehingga di sini kita tulis positif aja. Kemudian yang sini sama seperti tadi, kita pilih satu bilangan bebas untuk menentukan negatif atau positif. Ketemu di sini daerahnya negatif. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita pilih yang sebelah kirinya min 8, kita pilih satu bilangan, ketemu daerahnya adalah daerah positif. Nah, sekarang tinggal kesimpulan akhirnya aja. Oke, sabar ya. Jadi memang matematika harus telaten gitu aja. Ketika kita di persamaan hanya menyelesaikan Cuma sampai sini. Iya, ini ada tambahan lagi. Jadi ini dari sini ke sini itu langkah 2 sampai langkah 4-nya. Oke, terakhir ya, kita lihat di sini soalnya itu apa? Kurang dari ya. Soalnya kurang dari, berarti yang kita pilih adalah yang kurang dari itu kira-kira bilangan yang positif apa yang negatif? Negatif dong. Negatif, berarti kita pilih daerah yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Min 8, min 2. Jadi ini jawabannya tinggal kita tuliskan aja, menuliskannya yaitu min 8 kurang dari X kurang dari min 2. Jadi ini adalah jawaban untuk nilai X yang memenuhi nilai mutlak X plus 5 lebih dari 3. Ini udah selesai banget nih sampai akhir ya berarti ya? Iya, ini sudah jawaban akhirnya. Oke, ya ampun. Sebenarnya kalau kita udah masuk yang itu udah dapat gitu jawabannya. Udah dapat, ya. tinggal kesimpulannya aja. Oke. Gimana nih Bu? Persamaan dan pertidaksamaan? Oke. Boleh disimpulkan? Jadi kita simpulkan dari mungkin contoh kesalahan siswa aja ya. Jadi kalau matematika itu sebenarnya tidak sulit, cuma butuh pendekatan sama ketelitian. Iya, kita lihat aja untuk kesalahan siswa yang saya ketahui di sini yang pertama itu adalah lupa mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi biasanya kan kita kan mau menghilangkan akar di sini, berarti itu kan harus akarnya biar bisa kita hilangkan harus dikuadratkan. Berarti kita harus kuadratkan. Nah, biasanya kesalahan siswa itu yang dikuadratkan cuma yang sisi ada akarnya. Yang sebelah sini itu malah lupa. Padahal kalau kita bicara persamaan,
perlakuan antara kanan dan kiri itu harus sama. Jadi harus adil. Nah, kemudian yang kedua, itu salah menuliskan operasi. Jadi di sini itu kan ada yang pindah ruas kan, Bu? Ya, biasanya anak-anak itu pindah ruasnya itu salah menuliskan tandanya. Jadi kalau misal di sini positif, kalau dia pindah ruas berarti jadi negatif harusnya. Kemudian yang terakhir yaitu salah menuliskan tanda persamaan, menyimpulkan seperti yang tadi. Iya, karena kalau misal kita bicara simbol kurang dari sama lebih dari, kan memper, tapi kan artinya jauh, berbeda. Jadi seperti itu. Jadi memang dari kesalahan siswa ini terlihat bahwa kurang teliti saja. Iya, jadi benar-benar harus sabar. Iya, harus sabar. Ya. Kalau begini kayak gini kita tuh kayaknya sabar deh ya. Ini gak marah-marah gitu di matematikanya. Ya saya bakalan sabar gitu ya. Oke, jangan lupa Like dan subscribe. Sini ya. Smesa Tutor Dog. Saya Sari Oktara Malina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.